Perkenalkan, nama saya Gabriel Gamar Sopan dengan NIM 12S25019. Jadi di sini saya akan memaparkan untuk kuis 02. Nah, di sini ritmenya saya akan bacakan. Pada kuis kali ini Anda diminta untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam student dorm. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Rating C02. Pada situasi tertentu, satu asrama dorm perlu untuk dikosongkan. Misal, untuk keperluan renovasi, persiapan fasilitas karantina, dan sebagainya. Mahasiswa penghuni asrama tersebut kemudian akan direlokasi ulang ke asrama lainnya. Untuk keperluan ini, kembangkan sebuah fitur yang memampukan student dorm untuk mengosongkan satu asrama. Untuk saat ini, mahasiswa yang menghuni asrama tersebut akan di-set on assign sampai nantinya dialokasikan kembali. Berikut format perintah yang akan digunakan. Dorm umpeti dorm name pagar dorm name. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun ke std out. Nah, ini untuk contoh inputannya. Student garis add pagar 12s 21001 pagar Dino. Turnip pagar 2021 pagar mail. Lalu ada student garis add pagar 12s 21002 pagar marudut. Tampo bolon pagar 2021 pagar mail. Student garis add pagar 12s 21003 pagar Yusas Tampo bolon pagar 2021 pagar mail. Student garis add pagar 12s 21004 pagar S Tomihi Pangaribuan pagar 21 pagar mail. Student garis add pagar 12s 21006 pagar Weni Stinjak pagar 21 pagar female. Student garis add pagar 12s 21007 pagar Dame Stinjak pagar 2021 pagar female. Student garis add pagar 12s 21008 pagar Tuani Manurung pagar 2021 pagar mail. Adalah student garis add pagar 12s 2109 pagar Mikael Pakpaan pagar 2021 pagar mal. Student garis add pagar 12s 210 pagar Bobby Siagian pagar 2021 pagar mal. Student garis add pagar 12s 21011 pagar Ali Simamora pagar 2021 pagar mail. Lalu ada dorm add pagar Antioquia pagar 20 pagar mail. Dorm add pagar Mamre pagar 20 pagar mail. Unsigned student pagar 12s 21001 pagar Antioquia. Assigned student 12s 21002 pagar Antioquia. Lalu untuk pagarnya akan sama dan juga bit garisnya. Jadi saya akan langsung bacakan assigned student name-nya dan Antioquia-nya. Assigned student 12s 21003 Antioquia. Assigned student 12s 21004 Antioquia. Assigned student 12s 21005 Antioquia. Assigned student 12s 21006 Mamre. Assigned student 12s 21007 Mamre. Assigned student 12s 21008 Mamre. Assigned student 12s 21009 Mamre. Assigned student 12s 21010 Mamre. 21 ya 21010. Student print all detail. Don't print all detail. Don't umpeti Antioquia. Student print all detail. Dorm print all detail. Jadi sini akan dikosongkan dalam dorm umpet ini. Jadi ini untuk menghasilkan isi dari studentnya, lalu ini yang di dormnya. Lalu ketika dihapus, ini akan kita keluarin lagi nama-nama mahasiswanya, lalu kita keluarin nama-nama yang ada di dormnya. Untuk hasil outputnya bakal sama nanti di sini. Untuk nama-nama sudah pasti sama. Lalu ada Antioquia itu 20, Mel 4. Lalu Mamre 20, Mel 3.
Nah, lalu di sini lagi waktu udah dimasukkan inputan ini, dorm empty Antioquia. Sini bakal keluar nama-nama dari yang udah kita input tadi, lalu Antioquia 20, Mel kosong, lalu Mamre 20, Mel 3. Jadi sini untuk di Antioquia dikosongkan. Eh, jadi untuk di sini bakal keluar nanti. Di sini kan sebelumnya ada 4 Antioquia. Nah, lalu makanya outputnya 4. Nah, assign 2, lalu ada Mamre 3. Unsur ini belum menentu asramanya. Jadi, waktu udah kita kurangi, kita lakukan dorm, berarti, maka kita panggil lagi nama-nama mahasiswanya. Jadi, bakal keluar tetap namanya, namun asramanya yang khusus Antioquia, maka menjadi unsigned. Nah, jadi semua di sini bakal unsigned, tapi semua data-data mahasiswa masih aman. Lalu makanya dibuat sini outputannya Antioquia 20 mel 0. Lalu Mamre 20 mel 3. Kenapa 3? Karena di sini ada masih di yang udah kita buat yang baru, yang udah kita masukkan empty, dorm empty, itu tadi hanya kita hapusnya yang Antioquia, bukan Mamre. Jadi Mamre-nya masih aman. Nah, kita akan bahas dari lipsnya dulu. Lalu di sini ada include dorm.h. Ini untuk memanggil dari dorm.h ini. Lalu include studio.h, include string.h. Struct dorm, create dorm, char, pointer name, unsigned, short, capacity, enum, gender. Struct dorm t, dorm, strcpy, dorm.name, lalu name, dorm.capacity, dorm.gender sama dengan gender, dorm residence, num sama dengan 0, return dorm. Jadi untuk tujuan di file dorm sini. Jadi sini fungsinya dari file ini itu untuk membuat, menampilkan, dan mendetail asrama. Jadi file ini membantu file utamanya dimensi untuk mengatur data asrama siswa. Nah, jadi untuk eh, tadi yang udah saya bacakan itu membuat asrama baru dengan nama, kapasitas, dan gender tertentu. Lalu strcpy dalam kurung dorm.name, name itu menyalin nama asrama ke struktur. Lalu ada dorm eh, underscore dot capacity sama dengan capacity itu menentukan kapasitas maksimum penghuninya. Lalu ada dorm dot gender sama dengan gender menentukan jenis gender yang bisa menempati. Lalu ada dorm resident num sama dengan 0. Itu awalnya asramanya jadi kosong gitu. Lalu ada return dorm itu mengambil struktur yang asrama yang dibuat. Nah, oke kita lanjut di sini. Void print dorm stroke. Hmm, Untuk fungsi itu adalah void, untuk saya akan bacakan dulu. Void print dorm dalam kurung stroke dorm t pointer dorm. Print dalam tanda petik 2 persen s garis persen d garis persen s garis miring n. Koma dorm name, lalu ada dorm capacity, lalu ada dorm gender sama dengan gender male. Tanda tanya male female. Itu untuk gunaan ini adalah menampilkan info singkat asrama. Itu nama, kapasitas, gender. Lalu untuk yang di dorm gender sama dengan male, tanda tanya male, female itu cek gender. Maka itu akan menampilkan dia male atau female. Lalu untuk fungsi void print dorm kita dalam kurung struct dorm di pointer dorm print dalam kurung persen s garis persen d garis persen s garis persen d garis miring n.
dorm name, dorm capacity, dorm gender sama gender male, tanda tanya male female, dorm resident no. Ini menampilkan detail lengkap asrama seperti nama, kapasitas, gender, lalu jumlah penghuni saat ini. Ini untuk ngecek status asrama. Eh, oke, kita lanjut ke sini. Jadi untuk tujuan file ini itu untuk struktur data asrama. Lalu deklarasi fungsi terkait seperti create dorm, print dorm detail. Eh, Sini untuk tanda pagar if and def dorm underscore h, lalu ada pagar define dorm h and if, pagar and if paling bawah ya. Itu cegah file ini untuk di-include lebih dari sekali. Lalu kalau nggak ada ini, maka filenya akan error. Kalau nggak ada yang ketiga tadi. Lalu kita lanjut include file line, yaitu seperti include gender data. Ini karena struct dorm underscore t menggunakan enum gender underscore t. Jadi gender.h harus di-include supaya compiler tahu tipe gender ini. Nah, struktur dari struct dorm underscore t ini eh struct dorm t dalam kurung itu char name array 20 unsigned short capacity enum gender underscore t gender unsigned short enum. Nah, ini untuk name-nya itu nama asrama, kapasitinya itu kapasitas maksimum penghuni, gender, tipe gender yang bisa menempati itu male atau female. Resident itu jumlah penghuni saat ini. Lalu deklarasinya struct dorm underscore t create underscore dorm dalam kurung char pointer name, unsigned short capacity, enum gender t gender, lalu void print dorm dalam kurung struct dorm pointer dorm, void print dorm detail dalam kurung struct dorm pointer dorm. Itu memberitahu kompilernya fungsi-fungsi apa yang ada. Lalu eh, untuk implementasinya ada di dorm.c. Untuk create dorm itu buat asrama baru, lalu print dorm itu menampilkan infonya, lalu print dorm detail itu menampilkan keseluruhan. Nah, jadi untuk dorm di sini sudah selesai. Lalu untuk gender ini eh, hanya sebatas ini, jadi sama juga seperti ini agar terikat. Dan ini adalah agar tidak lebih dari satu compile. Sini itu untuk menentukan sini dalam gender pencari. Sini ada gender male sama female. Lalu kita lanjut ke student.c dan student.h. Kita akan lanjut di student.c ini. Jadi untuk student.c ini fungsi itu membuat, menampilkan, menugaskan, dan memindahkan mahasiswa. Jadi ini untuk mendukung main file-nya. Jadi untuk fungsi dari struct student underscore id, create student dalam kurung char pointer id, char pointer name, char pointer year, enum gender t underscore gender, baru di dalam itu ada struct student underscore t student str dalam kurung student dot id, id str dalam kurung student dot name, name str dalam kurung student dot year, year student dot gender sama gender, lalu ada student dot dorm sama null, return student. Ini untuk membuat mahasiswa baru dengan ID. Ini untuk membuat mahasiswa baru dengan ID, nama, tahun, dan sejak. Lalu untuk tester space itu menyalin string ke file struktur. Lalu ada student dot dorm sama null itu
untuk awal-awalnya yang mahasiswa belum naik asrama. Jadi untuk STRSP itu bakal sama semua, jadi ID, name, year. Lalu return student itu mengambilkan struktur mahasiswanya. Kita lanjut lagi ke uh, fungsi print student. Di sini ada void underscore student dalam kurung struct student underscore t pointer student print f dalam kurung persen tanda petik 2 persen s garis persen s garis persen s garis persen s garis merah n koma student id koma student name koma student year koma student gender sama male, tanda tanya male, tanda petik 2 female. Ini menampilkan info singkatnya dari ada ID, nama, tahun, dan gender. Ini juga sama ya untuk student gender, dia nanyain male atau female. Lalu untuk fungsi void void student void print student detail itu dalam kurung struktur student underscore t pointer student dalam kurung print f dalam kurung persen s garis 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 merah in koma student id koma student name koma student year koma student gender sama male, tanda tanya male tanda titik 2 female, student dorm dengan 0, tanda tanya unsigned tanda titik 2 student dorm name. Ini untuk menampilkan info lengkap dari mahasiswa, itu termasuk juga dengan nama asramanya. Jika siswa belum ada asramanya, maka akan ditempelkan unsigned. Itu di ini, kayak bagi ini, unsigned. Lalu student dorm name. Oke, kita lanjut lagi ke assign student. Void assign student kurung stroke student underscore di pointer student, stroke dom di dom di pointer dom if dom resident num lebih kecil dari dom lalu ke capacity and itu maknanya dan student gender sama dom gender, lalu dalam itu ada student dom sama dom resident num plus plus, itu untuk menugaskan mahasiswa ke asrama dengan syarat asrama belum penuh resident num lebih kecil dari capacity, itu ada tadi di if berikut ini. Gender mahasiswa sesuai nama, jika lolos mahasiswa dihubungkan ke asrama, jumlah penghuni jadi bertambah. Itulah gunanya plus plus tadi. Lalu untuk terakhir ini ada fungsi move student logic. Di sini fungsi saya akan bacakan dulu fungsi move student logic dalam kurung struct student underscore t pointer student, struct dorm t pointer dorm if dalam kurung student dorm tidak sama dengan null, if dalam kurung tadi untuk move student logic itu untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain, lalu untuk mengurangi penghuni di asrama lama, lalu menambah di asrama baru. Caranya sama, yaitu gender yang cocok dan kapasitasnya tadi. Oke, jadi itu penjelasan di bagian student sini. Kita lanjut lagi untuk student.h. Definisi ini atau tujuan ini dari itu untuk definisi struktur mahasiswa stroke student underscore t. Lalu ini untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi terkait mahasiswa, grade student, print student, dan lainnya. Ini reguannya supaya input tidak ganda atau tidak menimbulkan error. Dari header guard itu pagar if and def student underscore h, define student underscore h,
and if itu NF-nya paling bawah. Itu untuk mencegah file di-include lebih dari sekali. Eh, ini penting supaya tidak terjadi double gitu. Eh, lalu ada yang include file lain itu seperti pagar include gender.h include from.h. Itu gender.h karena mahasiswanya punya full gender. Lalu from.h karena mahasiswa itu eh, punya pointer yang sama atas nama struct from underscore t pointer dot. Lalu struct student underscore t itu ini struct student underscore t di dalam itu ada char id char id 12 lalu ada char name char name itu 40 arahnya ya, lalu char year 5 minum gender underscore t gender lalu ada stroke drone T pointer drone. Mahasiswa itu jadi untuk maksud dari program ini mahasiswa bisa dihubungkan ke asrama lewat pointer drone. Lalu file lain untuk identitas mahasiswa datang. Ini tadi. Untuk deklarasi fungsi itu kan dari struct student underscore t create sudah nama kurung char pointer id, char pointer name, char pointer year, enum gender t gender void print f dan construct student t underscore t pointer t void print student detail dalam kurung struct student underscore t pointer student void assign student dalam kurung struct student underscore t pointer student struct dom underscore t pointer dom void move student logic dalam kurung struct student pointer student struct dom pointer dom. Itu untuk memberitahu compiler fungsi apa saja yang tersedia di implementasinya ada di Studio.c. Itu kayak untuk pemberitahuan dari apa aja compiler yang tahu compiler fungsi yang ada apa aja dari Student.c. Create student itu buat mahasiswa baru, print student itu untuk menampilkan info singkat, lalu print student detail itu menampilkan info lengkapnya termasuk sama nama asrama. Assign student itu menempatkan mahasiswa ke asrama. Kalau ada student logic itu memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Nah, jadi itu untuk penjelasan lips. Sekarang kita akan jadi kita sekarang akan menjelaskan di bagian main programnya. Jadi untuk tujuan dari program itu adalah membaca input dari user itu lalu menambah mahasiswa dan asrama, menugaskan untuk memindahkan mahasiswa ke asrama dan menampilkan data semua input diproses dari baris per baris. Untuk alokasi di sini ada include stdio.h, include string.h, include stdlib.h, include libs.h, include libs.student.h. Itu ini kedua untuk manggilnya. Eh, jadi untuk dari fungsi ini white logic assign dalam kurung stroke student seperti pointer s command terus stroke dom underscore t pointer d if d stroke student non lebih kecil dari t ke capacity dan s ke, ke gender sama d ke gender s dom sama d j student non plus plus. Ini untuk cek kondisinya. Kalau kalau asramanya Luther itu di dalam
di resident non lebih kecil lagi di tab itu. Lalu ada gender mahasiswa sama dengan gender asrama. S gender sama di gender. Setelah lolos syaratnya, yang pertama itu mahasiswa akan diarahkan ke asrama tersebut, lalu akan ditambahkan juga dokumen. Lanjut ke Quite logic move to the stroke student uh, underscore t pointer s, stroke down underscore t pointer d. Dalam itu if d resident nom lebih kecil dari t kapal t dan s gender namanya. D gender s dom resident nom minus minus s dom di d resident nom plus plus. Ini untuk ngecek juga. Jadi kalau lolos maka akan dikurangi penyelesaian keramaian. Itu ada di dom s dom n resident room minus minus. Lalu address pointer mahasiswa pada member itu s dom lalu ada tambah penghuni dan selama itu dir dan num plus plus. Oke, ini kita lanjut ke dalam linknya. Jadi di sini ada namanya integer main dalam kurang integer argc char pointer pointer argc. Lalu di sini ada struct student underscore key pointer student sama status pointer size of the struct student underscore underscore dom underscore key pointer dom sama malloc 100 pointer size of the struct dom underscore key. Integer student count sama 0 integer dom underscore count sama 0 start input 25 adalah array 25. Nah, di sini dalam struct student itu tadi kan ada cara ID 12, cara min 40, cara year 5, ini gender 2, gender. Nah, ini ya. Ini kan dalam struct student. Lanjut lagi, itu untuk agar kita tahu. Lalu ada di struct dom t 30. Nah, itu ada ini. Caranya 20 uncensored capacity, non gender, t gender, uncensored, isinya. Lalu uh, lihat lagi untuk yang ada malok-malok ini. Jadi untuk di sini student sama malok dan dalam kurung 100 percentage of stroke student di lalu dong sama malok 100 percentage of stroke dom. Ini untuk menyimpan maksimal 100 mahasiswa dan 100 asrama. Itu digunakan agar memori dinamis supaya lebih fleksibel. Kita lanjut lagi di while fgets dalam kurung input, 25 string. Itu untuk membaca input dari user, itu untuk menghilang kalau kita kasih tanda triple dash maka programnya akan berhenti. Untuk char pointer token sama str tok dalam kurung input koma pagar ini itu untuk misalkan kata-katanya dengan tanda pagar. Jadi contohnya itu nanti gitu. Untuk token pertama itu student head. Jadi token selanjutnya itu bla 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 bla, tapi akan dipisahkan dengan tanda pagar. Oke, lanjut. Hmm, hmm. Untuk di program ini Mr. CPY dalam kurung student count.id, id. Mr. CPY dalam kurung student count.name, name. Mr. space student dalam kurung student underscore name dot year, year student dalam kurung student count.gender sama dengan Mr. CMP gender, male sama 0 gender male, cek gender male.
student.con.jobs student count plus plus. As if str cpy dalam kurung token dorm sama 0. Ini ada share pointer name, share double. Ini untuk ngasih tanda pagar masing-masing. Ini untuk ngopi student lu untuk masukkan ID, name, year-nya. Str cpy dorms-nya itu pakai atoy itu apakah dia negatif atau positif, lalu sini capacity dorms dormcon dot gender mana ester cmp kurung gender koma male sama male male dan jadi dua female itu menentukan dia cewek atau cowok atau or female. Dorms dormcon dot resident nomor sama nol dorm count plus plus. Else if ester cmp token koma student print all details sama nol. Jadi untuk gunaan ini untuk menampilkan semua datanya lengkap. Lalu dari sini else if ester cmp token koma dorm print all details sama nol. Sini juga sama untuk menampilkan data asrama dengan lengkap. Lalu di sini kita lanjut else if register CMP token sign student. Itu untuk mendaftarkan nama-nama mahasiswa melalui ID, nama asrama, lalu ya gitu. Lalu for integer i sama 0, i lebih kecil dari student count, i plus plus if register CMP student i dot id, id sama sdx i break. For integer i sama 0, i lebih kecil dari dorm count i plus plus if str cmp dalam kurung i dot name, dormnya sama dengan 0, d idx sama dengan i break. If s idx tidak sama dengan minus 1 and d idx tidak sama dengan minus 1, logic assign student s idx dorm idx. Else if str cmp dalam kurung token move student, ini untuk memindahkan mahasiswa dari asrama. For integer is sama 0, i lebih kecil dari student count, if str cmp student i dot id, id sama 0, sdx sama i break. For integer i sama 0, i lebih kecil dari dorm count, i plus plus. For integer i sama 0, i lebih kecil dari dorm count, i plus plus. If str cmp dalam kurung drops i dot name, name sama d idx sama i break. If s tidak sama dengan minus 1 and d idx sama dengan minus 1, if student s idx dot dorm sama 0, action fund logic assign student, else assign fund logic move student. Action fund and student s idx, and dorms didx. Nah, di sini kita menambahkan fitur baru else start sampai token dorm entity. Jadi untuk guna dari program ini untuk menghapus atau mengosongkan data mahasiswa dari asrama. Cara pointer dorm yang sama start top 0 pagar. Integer dx sama dengan minus 1, for integer i sama 0, i lebih kecil dari dorm count i plus plus. If str cmp dalam kurung dorms i dot name, dorm name sama 0, dx sama i break. If dx tidak sama dengan minus 1, for integer i sama 0, i lebih kecil dari student count, i plus plus. If student i dot dorm sama and dorms dalam kurung dx student i dot dorm sama 0. Dorm dalam kurung idx dot resident minimum sama 0. Free student freedoms ini untuk membersihkan RAM yang sudah kita pakai lagi. Sekarang kita akan coba tes running. Ini untuk menambahkan data mahasiswa. Ini untuk menambahkan data-data mahasiswa ke Antioquia dan Mamre. Sekarang kita akan mendaftarkannya. Jadi sudah terassign, sekarang kita melakukan print all.
Di sini sudah mulai input, itu ada identiknya ada 4, lalu di memory ada 3. Sekarang kita masukkan drop 4 ini itu. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini kan sebelumnya ada masih ada Nokia ini. Nokia 1, 2, 3. Karena sudah kita hapus Nokia, maka semua yang Nokia akan unsign. Namun memory tetap ada. Nah, sekarang untuk yang di Nokia itu 0. Jadi hasil dari program ini sudah selesai. Inilah hasil dari program saya. Sekian, terima kasih.